Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi di minggu kedua bulan Juni tahun 2020. Saudara, manusia diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebas. Manusia bebas melakukan apa saja menurut nalurinya yang Tuhan sudah karuniakan. Tetapi pada dasarnya Allah menginginkan manusia selalu dapat berbuat benar, berbuat baik, berbuat kudus sesuai dengan karakter Allah yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menceritakan ada beberapa orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang dahulunya mereka hidup mengasihi Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tapi pada akhir hidupnya mereka berubah setia. Hati mereka berubah menjadi jahat. Saya memberikan satu contoh dalam Alkitab, yaitu Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama bangsa Israel. Pada awalnya Saul memerintah bangsa Israel dengan takut akan Tuhan. Dia memerintah bangsa Israel selalu sebelum dia bertindak, dia harus mengikuti petunjuk Allah lewat Nabi Samuel. Setelah Saul beberapa kali menang dalam peperangan, dia berkuasa dengan kekayaannya, dengan kehidupan mewahnya di istana. Mulailah dia berubah setia. Mulailah dia melakukan kehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dia tidak perlu lagi meminta suara Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi di akhir hidup Saul? Firman Tuhan mengatakan, Roh Tuhan sudah pergi dari Saul. Allah tidak mau lagi membantu, tidak mau lagi menolong dan memelihara kehidupan Saul. Bahkan sampai akhir hidupnya, saudara, Saul mengalami hal-hal yang memilukan, kematian yang memilukan, yang tidak layak sebagaimana harusnya dia terima sebagai seorang raja besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbanding terbalik dengan Raja Daud. Bukan berarti Raja Daud tidak pernah melakukan dosa. Raja Daud pun tidak luput dari perbuatan dosa. Tetapi selama hidupnya sebagai seorang raja menggantikan Saul, apa yang dia lakukan ketika suatu saat dia berbuat dosa dan Allah menegur dia lewat seorang nabi, yaitu Nabi Nathan? Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah pengakuan dosa Daud ketika dia ditegur Allah lewat Nabi Nathan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ketika Daud mendengar teguran Nabi Nathan, dia segera bertobat. Dia minta hati yang baru daripada Allah ditaruh kembali dalam hatinya. Daud mengakui bahwa selama ini dia banyak melakukan kejahatan. Dia berzina, dia membunuh, yang sangat dibenci oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, kita diberi kebebasan oleh Allah. Kita mau hidup seperti Saul atau kita mau hidup seperti Daud. Dua-duanya memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Mari kita baca bersama-sama dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8.
Galatia 6 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir hidup Raja Saul berbanding terbalik dengan akhir hidup Raja Daud. Karena mereka menabur berbeda. Yang satu menabur dalam daging, yang satu menabur dalam roh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, mari kita mulai koreksi diri kita. Apakah hati kita masih tetap setia di hadapan Tuhan? Jika kita saat ini memiliki hati yang sudah berpaling daripada Allah, mari kita bertobat. Mari kita mulai hidup baru, hidup suci dan benar di hadapan Allah, agar kita menuai sukacita dan damai sejahtera. Bukan saja selama kita hidup di dunia, tapi selama kita hidup nanti di sorga. Jangan tunggu besok, saudara. Hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau mendengar tegurannya, mari kita berubah. Minta kepada Tuhan hati yang baru. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya tutup firman Tuhan ini, saya ingin memberikan satu kesaksian. Ketika papa saya pada waktu itu berusia 80 tahun, dia masuk di ruang ICU. Sudah beberapa minggu dia tidak bisa berbicara, ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kami anak-anaknya selalu mengunjungi beliau dan kami selalu menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, pada suatu hari ketika kami sedang berkunjung anak-anaknya, kami menyanyikan satu lagu. Lalu setelah selesai lagu itu, beliau minta pena dan kertas. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena beliau tidak bisa berbicara, lalu beliau menulis seolah-olah meminta satu lagu. Saudara, karena tangannya terlalu lemah, dia hanya bisa menulis 3 kata, yaitu kata beri. Saya dan saudara-saudara yang lain bertanya-tanya, maksudnya apa? Lalu saya berpikir, apakah Papa ingin menyanyikan satu lagu dengan judul Beriku Hati Baru Ya Allah? Karena dia tidak bisa berbicara, Papa hanya mengangguk di atas ranjangnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya dan saudara-saudara saya semua menyanyikan lagu ini, Beriku Hati Baru Ya Allah. Saya yakin, meskipun papa saya tidak bisa berbicara saat itu, dia bernyanyi dalam hati. 1 minggu atau kira-kira 2 minggu kemudian, papa kami dipanggil Tuhan pulang ke surga. Dan saya yakin, bukan kebetulan dia minta kami menyanyikan lagu itu, Beriku Hati Baru Ya Allah. Mungkin di dalam doanya, Papa kami berdoa kepada Tuhan, sebelum aku menghadap Engkau ya Allah, beri hati baru, supaya aku bisa bertemu Engkau di surga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lagu ini sangat berkesan bagi keluarga kami. Saya akan menyanyikan lagu ini. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan biarlah ini merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita memiliki hati yang sudah berbalik, tidak setia lagi pada Tuhan, hati yang dipenuhi kejahatan, mari kita minta hati yang baru lagi kepada Allah. Syair lagu ini diambil dari doa Raja Daud ketika ia ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan karena sudah melakukan dosa besar di mata Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Beriku hati baru, ya Allah.
lagu ini. Kita menyanyikan bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Inilah doa kami Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbariku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbariku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Saya berdoa untuk saudara semua. Kiranya Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.